sehat Pak. Semoga Pak Chandra juga dalam keadaan demikian. Amin. Terima kasih Bu Siti sudah meluangkan waktu untuk pertemuan pada pra-observasi ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, saya ingin menjelaskan tujuan dari pra-observasi ini, Ibu. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan besok dan untuk memastikan bahwa observasi berjalan sesuai dengan target yang Ibu harapkan. Saya juga ingin mendiskusikan beberapa hal terkait tentang pembelajaran pada modul yang telah Ibu susun tadi. Dengan begitu, observasi besok bisa lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Apakah sudah jelas, Bu Siti? Sudah jelas Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Iya. Sini pertama-tama kelas mana Bu yang akan diobservasi besok? Yang untuk diobservasi besok itu kelas 5 Pak, di mana saya akan mengajar materi tentang penjumlahan pecahan. Oh iya. Terus untuk kelas yang akan diobservasi besok adalah kan kelas 5 Bu ya? Iya. Di mana saya akan mengajar materi penjumlahan pecahan ini baik dan apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari materi Ibu tadi? Tujuan pembelajaran ini adalah siswa dapat memahami dan menentukan operasi penjumlahan pecahan dengan penyebut sama dan tidak sama. Selain itu, siswa juga diharapkan bisa menyelesaikan soal penjumlahan pecahan sesuai dengan tingkat pemahaman mereka masing-masing. Oke Bu. Lalu adakah area pengembangan tertentu yang ingin Ibu fokuskan dalam pengajaran ini? Ya Pak, saya ingin fokus pada pembelajaran berdiferensiasi, terutama pada proses dan produk. Saya ingin memastikan bahwa setiap siswa itu mendapatkan kesempatan belajar sesuai dengan gaya belajarnya, baik itu visual, auditori maupun kinestetik. Terus bagaimana dengan model pembelajaran yang akan digunakan nanti? Saya akan menggunakan model pembelajaran kooperatif, di mana siswa nanti itu bekerja dalam kelompok kecil. Setiap kelompok itu akan mengerjakan soal bersama, kemudian mempresentasikan hasil diskusinya di kelas. Wah, kelihatannya menarik sekali Bu. Lalu strategi apa yang Ibu persiapkan untuk pembelajaran berdiferensiasi pada kegiatan nanti? Untuk pembelajaran berdiferensiasi, saya menyiapkan beberapa pendekatan. Pertama, saya akan menggunakan alat peraga fisik seperti kertas lipat untuk siswa visual dan kinestetik. Kemudian, saya juga akan menayangkan video pendek yang menjelaskan penjumlahan pecahan untuk siswa visual dan auditori. Selanjutnya, ada sesi diskusi kelompok dan presentasi agar siswa dapat saling berbagi pemahaman. Terus bagaimana dengan penilaiannya Bu? Penilaiannya saya akan yang saya gunakan itu meliputi asesmen individu dan kelompok. Saya akan menilai presentasi siswa, produk yang mereka hasilkan, serta unjuk kerja selama diskusi. Selain itu ada juga penilaian tertulis untuk melihat pemahaman individu mereka terhadap konsep penjumlahan pecahan. Ya, terima kasih Bu Siti. Saya rasa semuanya sudah jelas. Saya akan siap besok untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran di kelas 5 ya. Ya. Semoga berjalan dengan lancar sesuai rencana ini. Amin. Terima kasih Pak Chandra. Saya juga berharap semuanya akan berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kalau ketua kelas untuk menyiapkan, Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Hari ini ada yang gak masuk ya? Ada. Masuk ini hari ini? Anis dan? Oh iya. Anin sama? Anin Putra Tasya. Ya. Ayo, sekarang hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan. Nah, di sini nanti tujuannya yang pertama, kalian bisa memahami dan menentukan bagaimana cara menjumlahkan pecahan yang penyebutnya sama maupun penyebutnya tidak sama. Yang kedua, kalian bisa apa? Menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama maupun tidak sama sesuai dengan tingkat kesulitan siswa. Di sini sebelum kita belajar tentang penjumlahan pecahan, siapa yang tahu apa pecahan? Ayo, Reva. Bagian dari keseluruhan. Pinter, bagian dari keseluruhan. Berarti kalau bagian dari keseluruhan, misal Bu Siti punya pecahan 1/2. 1/2. Angka 1 dinamakan apa? Bilang, pinter ya. Angka 2? Pinter. Sekarang kita akan melihat apa? Belajar, kamu tahu blok pecahan? Misal Bu Siti punya nih blok pecahan. Perhatikan blok pecahan ini. Ini menunjukkan pecahan berapa ini? 3. Pinter. Ini pecahan 2/3. Kalian sudah paham apa itu pecahan berarti ya? Nah, sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama maupun tidak sama. Nih, sekarang kamu lihat dulu untuk videonya. Rasi hitung pecahan, penjumlahan pecahan. Adik-adik, perhatikan ilustrasi ini ya. Benny Ya, dari tayangan video tadi bisa diambil kesimpulan ya. Nah, sekarang kita bagi satu kelas ini menjadi 3 kelompok untuk menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama dan tidak sama. Sudah? Ayo.
tadi? Sudah diperhatikan ke sini semua? Sudah berkelompok kan? Nah, dari video tadi sudah dijelaskan bagaimana caranya kalau menjumlahkan pecahan yang penyebutnya sama maupun tidak sama. Ayo, sekarang kalau penyebutnya sama berarti bagaimana? Tinggal ditambahkan pembilangnya saja. Terus penyebutnya? Penyebutnya? Ayo. Kalau sudah penyebutnya sama, kalau sudah sama itu berarti pembilangnya dijumlahkan dengan pembilangnya dengan penyebutnya tetap. Yang dijumlahkan cuma ya pembilangnya. Ayo. Tapi kalau penjumlahan pecahan yang penyebutnya tidak sama. Ayo, kalau penyebutnya tidak sama. Dengan mencari KPK dari dua penyebutnya. Nah, sekarang secara berkelompok kalian coba mengerjakan lembar kerjanya. Ya, pakai pulpen nggak apa-apa. Pakai boleh. Nggak apa-apa. Hah? Penyebut
Ya. Nah, yang kedua, jika penyebutnya tidak sama, harus disamakan dulu dengan mencari KPK. Ini untuk hasil dari kelompok 3. Ada yang tanyakan? Ada kelompok 3? Tidak. Kalau kita berikan aplaus. Oke ya, kelompok 3. Oke ya. Ayo. Perhatikan. Sudah? Ayo. Dari pembelajaran tadi, diskusi tadi, apa yang kalian dapat? Ayo. Ayo, apa yang kalian dapat? Kalian bisa menjumlahkan apa? Pecahan, ya? Pecahan ya? Berbeda. Gambarnya? Sama dan berbeda. Pinter. Kalian bisa menyelesaikan apa? Soal-soal yang berkaitan dengan pecahan yang jumlahnya boleh sama maupun berbeda. Dengan mencari apa? Kalau misalnya nggak sama, KPK. KPK itu apa sih? Kelipatan persatuan terkecil. Berarti sudah bisa ya mencari KPK? Nah, dari pembelajaran tadi, kira-kira apa yang kalian merasa sulit? Aku? Mencari apa? Mencari KPK. Yang kesulitan mencari KPK-nya. Nah, di sini perhatikan di sini. Misalkan di sini punya ini berapa? Di sini 2. Ini KPK-nya berapa? 2 ini? 2. Dan seterusnya. Dari sini, mana KPK-nya antara 2 sama 8? KPK dari 2 dan 8 berapa? Dari 2 dan masih sulit? Untuk mencari KPK-nya enggak? Bisa? Kalian merasa senang hari ini? Nah, tolong nanti yang merasa apa? Merasa kesulitan boleh tanya ke di sini. Apa yang mau ditanyakan boleh kasih waktu. Ada pertanyaan enggak? Ada yang tanya? Tidak. Nanti untuk tugas di rumah, nanti dibuat bukunya halaman 49. Tadi kan sudah yang pecahan biasa, pecahan biasa. Besok kita belajar tentang penjumlahan pecahan campuran. Ya. Semoga apa? Semoga dengan pembelajaran tadi kalian bisa apa? Mengambil kesimpulan apa yang dipelajari hari ini. Bisa tak? Nah. Ayo, sekarang Bu Siti minta soal lagi, ayo. Ini, soal lagi, yuk. Ada bisa? Ayo, pegang pinter. Bapak bawanya nggak apa-apa, Bapak bawanya.
untuk materi besok kita akan belajar tentang apa tadi? Penjumlahan, pecahan, campuran, ya. Nah, setelah ini kita berdoa pulang, hati-hati di jalan, ya. Besok jangan lupa bawa apa? Bawa alat peraga yang sudah disediakan yang disuruh di sini tadi ya. Ya. Saya siapa? Mbak Bel, tolong disiapkan kita berdoa pulang ya. Bu Siti tadi sudah melakukan pembelajaran. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan ke Bu Siti mengenai observasi tadi. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat mengajar untuk capaian pengembangan yang diinginkan Bu Siti? Tadi saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk mencapai ketercapaian pembelajaran. Saya membagi kelompok itu menjadi beberapa kelompok sehingga akan menghasilkan produk yang berbeda-beda, sehingga dalam hasilnya nanti akan dipresentasikan di depan kelas dengan hasil yang tidak sama. Ya, terima kasih Bu. Ya. Dan di sini saya akan menyampaikan hasil catatan observasi saya. Itu yang pertama itu penerapan budaya positif dalam pembelajaran yang tadi sudah telah dilakukan dengan baik, yaitu murid merasa nyaman dalam pembelajaran. Dan yang perlu ditingkatkan adalah komunikasi nanti antar murid. Selanjutnya guru perlu mencari tahu apa yang dikerjakan murid, jadi biar aktif Bu. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pembelajaran berdasarkan proses sangat bagus sekali, sudah berdiferensiasi. Kemudian dalam penerapan PSI juga telah dilakukan dengan baik. Pelaksanaan Bu Siti tadi konsisten menampilkan ekspresi emosi empati. Yang perlu ditingkatkan adalah nanti Bu Siti mencari tahu apa yang dikerjakan murid dan meningkatkan motivasi, terutama motivasi minatnya untuk belajar itu. Nah, yang ketiga yaitu apa Bu yang ingin dikembangkan lagi tindak lanjutnya setelah ini? Saya akan meningkatkan komunikasi antara guru dengan murid sehingga dalam proses pembelajaran itu akan meningkatkan kreativitas dan keaktifan siswa dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada materi pecahan. Ya, terima kasih Bu. Tadi tindak lanjutnya itu meningkatkan komunikasi guru yang Bu Ya. dan perbaikan pembelajaran dengan pelaksanaan dalam proses pembelajaran akan meningkatkan kreativitas dan keaktifan itu Bu ya. Ya. Nah, terima kasih Bu untuk pasca observasi ini sudah dilakukan. Semoga rencana selanjutnya lebih baik. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang ini Bapak Dana dan Bu DPP dan Bu Siti sebagai rekan sejawat yang telah diobservasi oleh Pak Dana tadi. Oke, saya ingin memberikan sedikit ini statement saya terkait kegiatan coaching yang sudah dilakukan Pak Dana terhadap Bu Siti selaku peserta. Tadi sudah bagus ya, tujuan yang ditetapkan oleh Kasih Bu Siti sudah menyampaikan dengan rinci apa yang ingin dilakukan, tujuannya untuk pembelajarannya kepada Anda sudah bagus.
dan mungkin tidak sempat menggurui atau memberikan ruang kepada Bu Siti tadi ya untuk menjabarkan apapun yang Anda akan lakukan. Percakapannya sudah bagus, sudah suara, terus mau mendengarkan, Pak Chandra juga merangkum tadi apa yang dikatakan oleh Bu Siti, hal-hal yang dengan mencatat, terus juga pertanyaannya juga sudah menggali dari Bu Siti sendiri, dari sahabat dan juga, terus tadi juga ada tahapan di mana tindak lanjutnya dari Bu Siti sudah juga dibahas oleh Pak Chandra. Langkah konkret yang mungkin nanti ke depannya mau diperbaiki bagaimana pengembangannya sudah bagus, dan ininya sudah ada kesimpulan dari Pak Chandra ini. Nah, tapi di sini yang perlu saya garis baliknya, jadi sudah bagus pelaksanaannya, terus mungkin perlu juga dibiasakan nih untuk kedepannya kerjaan penting ini agar nanti lebih mungkin lebih santai, tidak terlalu kaku, jadi penyampaiannya juga apapun sudah lugas dan nyaman, santai aja. Terus tadi aspek apa yang sudah dilalui dengan baik. Terus juga ini mungkin tadi mungkin sedikit ya Pak Chandra, mungkin di situ nih Pak Chandra mungkin kedepannya bisa memberikan ruang untuk biar pemerintah Jawa itu bisa menyampaikan kekurangannya dulu. Kekurangannya apa nanti dengan hanya untuk memberikan pemicu saja kepada Jawa apa kekurangannya, jadi apa Bu, mungkin apa yang dirasa tadi kurang, jadi itu dipicu itu aja. Dan nanti biar juga Bu rekan Jawa atau Bu Siti tadi juga biar bisa menyampaikan sepertinya apa ya Bu Siti dengan apa yang kurang, jadi dia menggali sendiri dari yang lahir dari tekan jawabnya atau Bu Siti sendiri itu mungkin, tapi semua overall sudah bagus, pelaksanaannya sudah bagus, tinggal nanti dibiasakan lagi dan lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan ke Pak Chandra, sahabat CGP dan Nasional Bu Siti. Terima kasih atas kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.